Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon dimatikan dulu suaranya supaya Ustazah bisa enak menjelaskan, tidak saling saut-sautan suaranya ya Kak ya. Oke, tadi sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan review ulangan tema 5 Bahasa Indonesia pada tanggal 23 bulan 11 2020. Ya, beberapa udah cek nilainya, beberapa masih belum paham ya mengenai soal-soal yang sudah berikan. Tapi di sini kita akan bahas bersama-sama. Silahkan disiapkan catatannya. Barangkali ada hal-hal penting yang akan Ustazah sampaikan di sini. Bagi tadi yang sudah ngeprint soalnya atau tadi yang sudah mencatat ulang soalnya atau masih menyimpan soalnya yang tadi boleh sambil disimak ya. Yang pertama tadi ada eh, soal tentang puisi ya. Puisi berjudul Penari Cilik ya. Puisi berjudul tentang penari cilik ini ada 5 soal ya. Jadi bahasa Indonesia itu Kak, satu bacaan bisa beberapa soal ya. Bisa 5 soal, bisa dan lain-lainnya. Sebentar ya Kak ya. Ada tamu. Oke, kita lanjut. Dimatikan dulu suaranya Kak, kita lanjut. Tadi dalam puisi Penari Cilik ada beberapa baris puisi dan ada beberapa bait puisi ya. Oke, yang soal pertama, sambil ditulis ya supaya fokus, supaya nanti pada saat ulangan teman-teman bisa paham ya. Jadi tidak cuma mendengarkan ustaz saja. Jadi soal nomor satu, apa judul puisi di atas yang telah kamu baca? Ya, ini sangat mudah sekali. Ya, di mana judul pasti di atas. Kemudian paling menonjol ya. Jadi judul puisi di atas adalah apa? Yang sudah tercatat. Oke, judulnya adalah Penari Cilik. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Boleh di-mute lagi suaranya, Kak ya. Kemudian, ini soal sangat mudah nomor satu ya. Kita akan lihat soal nomor dua. Siapa nama penulis puisi di atas? Nah, penulis puisi itu ada tulisan karya ya, ada tulisan karya berarti itu adalah yang menulis yaitu karya dari Sinta Irawan. Ya, harapannya teman-teman sudah menemukan ya. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung nanti bisa melihat rekamannya. Tidak ada, Kak. Jadi Kakak harus tulis ya supaya untuk apa namanya belajar pada saat ulangan nanti. Silakan disiapkan catatannya. Yang pertama tadi puisi. Minta tolong Kakak Rara, Kakak Nadia suaranya dimatikan dulu. Kakak Cila suaranya dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih. Jadi, dalam puisi Penari Cilik tadi udah ada beberapa soal. Yang pertama, apa judulnya? Judulnya adalah Penari Cilik. Siapa yang menulis atau karya dari siapa? Yaitu karya dari Sinta Irawan. Kemudian, soal nomor 3 kita akan bahas tentang, nah dalam puisi di atas terdiri dari berapa bait, titik-titik, dan berapa baris dalam setiap baitnya. Ya, ada 4 bait dan 4 baris dalam setiap baitnya ya. Di nomor 3 ini teman-teman masih banyak yang kurang tepat ya. Banyak yang kurang tepat. 4 yang ada yang jawab A itu 4 bait dan 16 baris. Kalau 16 baris itu
kita totalkan keseluruhannya ya. Tetapi yang bisa saya tanyakan adalah, tolong Kakak, Kakak siapa lagi nih? Bita, dimatikan dulu suaranya Kak ya. Ya, jadi jawaban yang A misalnya. Teman-teman jawab A. Kenapa kok A? 4 bait sudah benar, tetapi barisnya belum ya. Karena yang Ustazah tanyakan adalah ada berapa baris dalam setiap baitnya. Bait pertama ya. Bait pertama ada 4 baris. Bait kedua ada 4 baris lagi. Bait ketiga ada 4 baris lagi dan bait keempat ada 4 baris lagi ya. Jadi teman-teman harapannya tidak ditotalkan. Ini bukan matematika ya Kak ya. Ini bukan matematika yang harus ditotalkan keseluruhannya bukan, tetapi misalnya ada 4 bait dan dalam dalam 4 bait itu masing-masing baitnya ada berapa baris. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri di situ ya. Di sini nomor 3 teman-teman masih banyak yang kurang tepat, mungkin kurang teliti dan terlalu buru-buru. Harapannya teman-teman nanti pada saat ulangan maupun ujian tidak terlalu terburu-buru ya, waktunya itu sangat banyak. Jadi bisa dimanfaatkan, dibaca-baca ya, Kak? Oh. Coba Ustazah baca dulu. Oh iya, itu ada 3. Heeh heeh heeh, iya. Itu harusnya 4 Kak, cuma apa ya ini, soalnya Ustazah juga dapat dari apa namanya, modul ya. Nanti diperbaiki pada saat ulangan tema apa nama ulangan temanya sama ujiannya ya, Kak, ya. Terima kasih Kak Abdullah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, nah, dalam puisi di atas menceritakan tentang apa? Ada yang bisa jawab walaupun tidak melihat soalnya? Menceritakan tentang apa? Konita boleh? Ya, isinya berarti teman-teman harus membaca dulu puisinya ya Kak ya. Dalam puisi apapun misalnya nanti bukan puisi ini, misalnya ada puisi lain, kalau Ustazah tanyakan puisinya berarti teman-teman harus membaca dulu inti dari yang mau disampaikan itu apa ya, bukan ditulis semuanya ya. Ada beberapa yang dulu itu Ustazah ajarkan misalnya isinya apa, itu ditulis semuanya dari awal sampai akhir, itu namanya menyalin puisi ya. Kalau isinya berarti teman-teman harus baca dulu, dipahami, kemudian kalau sudah paham teman-teman barulah bisa menyimpulkan isi dari puisi tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oh ya, nanti diganti, nanti otomatis Kak. Nanti udah ganti nanti otomatis ya. Kita lanjut nomor 5. Apa amanat pesan atau pesan yang dapat kamu ambil dari puisi di atas? Ada yang tahu apa? Konita boleh? Ya. Itu ada 2 ya amanatnya, eee, teman-teman bisa baca lagi. Jadi amanat itu, apa yang kita ambil sih, apa yang bisa kita ambil dari puisi itu atau misalnya cerita boleh ya. Sedangkan ini puisi berarti kita harus membacanya lagi, mencari apa, pesan yang ingin disampaikan kepada kita itu apa ya, Kak, ya. Kemudian nomor 6 tadi ya kata Kak Abdullah belum ada poinnya ya? Ada. Nomor 6 Kakak? Ada. Ada Kak? Iya. Poinnya 10 Kak. Oke, kita baca nomor 6 ya, sebentar. Perhatikan puisi di bawah ini. Puisi di bawah ini memiliki sajak apa? Kenapa dikatakan sajak peluk? Ada yang bisa menjelaskan?
Kenapa? Karena dia bersajak A, B, BA ya, ABBA ini BBA di sini bukan berarti belakangnya A, BBA bukan ya. Baris pertama dan baris keempat dia sama akhirannya, kemudian baris kedua dan baris ketiga itu juga sama akhirannya. Maka dikatakan sebagai sajak peluk. Teman-teman di sini nanti dipahami ya Kak ya. Oke, mohon Kak, mohon dimatikan dulu Kak suaranya ya. Ini saut-sautan sama teman-temannya. Kak siapa? Ijal. Kak Ijal belum dimatikan suaranya. Kak Ijal, sudah belum? Dimatikan dulu suaranya ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6 sudah ya Kak Abdullah? Ya, oke kita lanjut nomor 7. Puisi di bawah ini memiliki sajak apa? Nah, di sini baru Ustazah buat sajaknya tadi, nama sajaknya ya. Ayo, ada yang tahu bisa menjelaskan sajak apa ini? Sajak apa? Ini sangat mudah ya, akhirnya A, A, A. Berarti sama semua. Intinya kalau kita apa namanya ya ada contoh seperti ini, belakangnya S, yang kedua S, yang ketiga S dan yang baris keempat S juga itu adalah sajaknya A A A A. Apa namanya sajaknya? Yo, ingat nggak? Apa? Oke. Namanya adalah sajak terus. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut ya. Dimatikan dulu Kak ya, kalau tidak ada pertanyaan dimatikan dulu, kalau sudah bertanya baru boleh dinyalakan lagi ya. Oke kita lanjut, ada puisi tentang rumah, ini sudah ada di modul ya, puisi tentang rumah ada di modul, ini adalah soal nomor 8 sampai soal nomor 10. Puisi tentang rumah, ada yang mau membacakan puisi tentang rumah? Ziva, boleh. Ziva mau baca? Silakan. Oke, terima kasih ya Kak Ziva. Lanjut. Pembahasan nomor 8, puisi di atas memiliki titik-titik baris dan titik-titik bait. Ya, boleh Kak Eko. 8 baris dan satu bait. Ya. Oke, ada yang benar jawabannya tadi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Nomor 9. Dalam puisi di atas menceritakan tentang apa? Ya, rumah untuk tempat tinggal bersama keluarga agar terhindar dari panas dan hujan. Soalnya sangat mudah ya Kak ya. Tidak ada yang apa namanya susah-susah gitu ya. Oke, kita lanjut yang 10. Apa judul puisi di atas? Ini sangat mudah sekali. Rumah. Ya. Jangan sampai soal semudah ini masih nggak tahu ya, masih salah-salah. Oke, rumah. Oke, sekarang kita akan review sinonim dan antonim. Sebentar, udah carikan soalnya dulu.
Tolong suaranya dimatikan dulu ya. Tolong suaranya dimatikan dulu, Kak. Kakak siapa? Kakak Malika, Kak Ziva. Mana ya? Sebentar. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah materi pada pertemuan kita tanggal 16 ya. Boleh dicatat teman-teman, ini adalah materi pertemuan kemarin tanggal 16 bulan 11 latihan soal 2 bahasa Indonesia. Karya sastra yang digabungkan oleh penyair dengan bahasa yang terikat disebut sebagai ya, sebagai puisi. Nah, di bawah ini adalah puisi. Usahakan bacakan tentang puisi berikut ini, mohon diperhatikan. Nasi itu kita rasakan, teringat sekali perjuangan para petani. Oh, terima kasih banyak petani, jasamu tak akan kulupakan. Puisi di atas menggunakan sajak apa? Nasi itu kita rasakan, teringat sekali perjuangan para petani. Oh, terima kasih banyak petani, jasamu tak akan kulupakan. Sajaknya pakai huruf jawabannya A, B, B, A. Oke, boleh ya, sajak belum juga bisa. Kemudian kalau pakai huruf berarti A, B, B, A. Oke, kita lanjut. Bentuk pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi disebut bentuk pengulangan bunyi pada suatu rangkaian rima. Oke, kita lanjut sekarang soal tentang sinonim dan antonim. Mohon didengarkan ya. Pamanku seorang pedagang telur sukses. Bahkan pengiriman telurnya hingga keluar kota. Namun, dikarenakan beberapa ayam mati karena terserang penyakit, usaha paman sekarang gulung tikar. Arti dari gulung tikar adalah ya, tepat sekali. Oke, lanjut. Petani sudah mengusahakan agar tidak gagal panen musim ini, mengingat hama tikus menyerang begitu dahsyat yang akan mengakibatkan tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Antonim kata gagal adalah antonim adalah lawan kata gagal sama dengan berhasil. Oke, kita menjawab. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ibnu sudah lama merawat ibunya yang sedang sakit parah. Ibnu hampir putus asa karena keterbatasan biaya yang ia miliki tidak cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit.
Antonim dari kata putus asa adalah putus asa tadi kan? Bentar ya, ya, bentar tolong dulu, tutup dulu suaranya. Oke. Putus asa artinya orang yang putus asa artinya menyerah. Nah, nanti di soal sinonim antonim ini teman-teman jangan sampai terkecoh karena apa? Pilihan ganda A, B, C, D biasanya hanya satu saja yang apa namanya antonimnya. Selain itu semuanya biasanya adalah sinonimnya. Coba kita lihat. Kalau pesimis itu sinonim atau antonim? Ya, putus asa itu sama dengan pesimis ya. Jadi sinonimnya putus asa adalah pesimis. Kemudian menyerah. Menyerah apa? Menyerah juga sinonim. Putus asa sinonimnya menyerah. Kita lihat yang D. Pasrah ya. Kata pasrah itu juga sama sinonim dari putus asa. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh di soal pilihan ganda 4 nanti misalnya ya, di soal pilihan ganda 4 itu ada hanya satu saja yang sebagai antonim. Selain itu biasanya kita apa namanya dicarikan sinonimnya atau persamaannya dari soal tadi. Misalnya, sinonim dari putus asa yaitu pesimis, menyerah, pasrah itu sinonimnya. Tetapi soal dari Ustazah adalah antonim, berarti antonimnya adalah op optimis. Oke, terima kasih. Minta tolong dimatikan dulu ya suaranya Kak ya, rebut-rebutan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Saya Ahsan, Kak Abdullah minta tolong di-mute. Siapa? Kak Aldo minta tolong di-mute dulu, nanti kalau menjawab boleh ya. Kak Ahsan untuk belajar dengan giat sebelum ujian sudah terbukti dengan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi teman-teman sekelasnya meremehkan hasil yang didapatnya. Antonim kata meremehkan adalah Oke, sekarang sekarang sinonim. Sinonim dari meremehkan apa? Merendahkan, menindas, ya kan? Menindas, membuli, apalagi masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman, kalau ada soal sinonim antonim, pasti hanya satu jawabannya. Ya, teman-teman, rata-rata itu adalah persamaannya ya, atau enggak kawan katanya. Oke, jadi antonim dari meremehkan adalah menghargai. Teman-teman mohon tidak nulis chat yang bukan apa namanya sekolah ya. Usah baca loh chat-chatnya. Nanti usah bilangkan ke bundanya loh. Ayo, nggak boleh nulis chat yang sembarang ya. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu melihat realita yang ada bahwa musim hujan dipastikan akan membawa bencana banjir di kota Jakarta. Sinonim dari kata realita. Sinonim. Nyata. Bukan sinonimnya. Kalau sinonimnya adalah nyata ya. Nah, tapi kalau antonim antonim dari realita adalah antonim dari realita. Nggak boleh ada kata tidak. Kalau sinonim antonim itu tidak boleh ada kata tidak ya Kak ya. Misalnya itu bisa jadi nyata, itu adalah sinonimnya. Kalau antonimnya berarti palsu juga bisa, ya enggak? Palsu. Kemudian fiksional juga bisa, ya.
Jadi kebalikannya itu tidak misalnya teman-teman nanti, disuruh menyebutkan sinonim antonim, tidak boleh ada kata tidak depannya ya, Kak, ya, harus dicari. Kemarin sudah dipelajari belum sinonim antonim dari ustazah yang ustazah kasih di apa namanya, PDF itu? Harapannya itu dibaca-baca ya, Kak, ya, boleh di-print kalau punya print atau boleh dicatat ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Oke, ustazah mau buat kuis yang poinnya banyak boleh live duluan ya, yang poinnya banyak boleh live duluan tentang sinonim dan antonim. Oke, nanti jawabnya di chat. Tidak boleh teriak-teriak, nanti saut-sautan tidak dengar ustazahnya Kak ya. Oke, kita mulai. Antonim dari kata sebentar ya, bisa cari. Oh, bukan antonim dari kata. Sekarang Ustazah mau buat kalimat, teman-teman harus mengamati kalimat Ustazah ya. Pada musim pandemi seperti ini, kita tidak boleh maaf, kita harus maaf. Pada musim pandemi seperti ini, kita harus berhemat dalam hal apapun. Satu, kita harus berhemat keuangan, harus berhemat tenaga supaya kita tetap sehat. Kenapa kita harus berhemat? Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir supaya kita terjaga dalam hal ekonomi dan lain-lainnya. Oke, antonim dari kata hemat adalah Siti Hadijah, siapa sudah menjawab bolos? Lanjut. Ijaz tidak mau. Oke, terima kasih sudah terjawab semuanya. Kita lanjut. Ijal tidak mau dikekang oleh ayah bundanya karena Ijal pengen bermain dan tidak mau belajar. Antonim dari kata dikekang. Ijal tidak mau dikekang oleh ayah bundanya karena Ijal pengen bermain. Antonim dari dikekang. Apa kekang? Bebas. Eka Wahyuni, terima kasih. Siapa ya? Bebas. Oke, kita lanjut. Oh iya, aku. Oke. Oke, kita lanjut. Di Jakarta, jarang sekali kita menemukan kendaraan, maaf, di Jakarta jarang sekali kita menemukan jalan-jalan di jalan-jalan yang bebas, lancar, tanpa hambatan. Biasanya di Jakarta selalu eh, penuh dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi, ya. Antonim dari kata lancar, macet, macet. Oke, macet. Oke, Afifah selalu mementingkan pelajarannya. Maka dari itu, Afifah tidak pernah lupa belajar setiap hari. Oke, antonim dari kata penting adalah yuk, antonim dari kata penting. Afifah selalu mementingkan pelajarannya. Maka dari itu, Afifah selalu belajar setiap hari. Gak boleh bilang gak penting, Kak. Kan Ustazah bilang tadi. Oke, remeh. Lindawati siapa lagi tuh Lindawati? Tidak ada kata tidak ya, Kak ya, dalam apa namanya? Oke, Kakak Konita sudah menjawab remeh. Kita lanjut. Lanjut apa? Stop.
lanjut. Oke, sebentar. Kita ganti sekarang. Kalau antonim itu cuma satu biasanya, Kak. Tapi kalau sinonim biasanya banyak persamaannya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman berasumsi bahwa kita akan masuk di semester 2. Teman-teman berasumsi bahwa kita akan masuk di semester 2. Sinonim dari kata asumsi. Boleh mengada-ngada, bukan pendapat, anggap, ayo berpendapat, pikir, pendapat, apa lagi? Pikir, bukan pendapat, lebih lebih mendekati, bukan mengada-ngada, anggapan, kan pendapat, apalagi tadi ada yang bilang pendapat, tapi bukan mengada-ngada ya Kak ya. Oke, boleh anggapan, mengira juga boleh mengira, pendapat. Ya, oke, terima kasih kita lanjut. Anggapan sudah Kak, kita lanjut lagi ya. Dalam kita akan memasuki kelas 6, maka kita disuruh oleh wali kelas untuk mengisi bukti diri. Ya, apa itu bukti diri? Bukan, bukan absen. Bukti diri. Saat kelas 6 ya biodata boleh, identitas. Data, identitas. Bukti diri itu sama dengan biodata, identitas. Lagi, ada yang lain? Identitas, identitas, status. Status itu termasuk dalam identitasnya ya, Kak ya. Ijazah belum, belum ijazah, biodata. Boleh mendekati biodata. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih. Teman-teman kelas Ubay dan Abdur saling berdiskusi tentang pembelajaran daring. Apa sinonim dari diskusi? Teman-teman kelas Ubay dan Abdur saling berdiskusi tentang pembelajaran daring. Membicarakan, musyawarah, berbincang, tukar pendapat, boleh? Bukan diam. Ayo yang lain. Musyawarah boleh. Diskusi. Ayo, ada yang lagi kerjasama belum? Musyawarah, tukar pendapat, pembicaraan, diskusi. Ada yang belum mendekati? Ayo, sedikit lagi. Silang. Apa silang, Kak? Diskusi bisa jadi dialog atau obrolan, musyawarah, pembicaraan, boleh ya. Jadi kalau sinonim itu boleh lebih dari satu karena sangat banyak ya, kecuali antonim. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Eh, pada bencana kebakaran kemarin di Bontang Kuala, sekolahku mengadakan donasi untuk membantu korban yang terkena musibah kebakaran. Apa sinonim dari donasi? Sumbangan, sumbangan. Apalagi selain sumbangan, bantuan, oke. Sumbangan, bantuan, menyumbang, memberi, infak.
Yang lebih tepatnya adalah sumbangan atau bantuan ya. Hadiah bukan hadiah Kak. Kalau hadiah itu beda lagi ya Kak ya. Sedekah boleh, sumbangan ya. Oke, kita lanjut. Ustazahku sedang memberi evaluasi kenaikan kelas. Ustazahku sedang memberi evaluasi kenaikan kelas. Sinonim dari evaluasi adalah ujian, boleh. Ujian, penilaian, penilaian, nilai, ulangan, ujian. Ya, oke, itu ya jawabannya. Beberapa teman sudah tahu. Oke, sudah. Ada lagi yang mau dikuiskan? Oke, ulangan. Ada lagi yang cukup? Yang jawab, yang paling menjawab pertama tadi itu adalah, oke, terima kasih. Yang paling menjawab paling banyak tadi, Eka Yolanda siapa ya? Kak Amam ya? Yola apa siapa? Konita juga tadi ya. Oh ya Ijal. Oke, itu dulu dari Ustazah. Barangkali ada yang sedang berpuasa, menyiapkan buka puasanya ya. Sampai di sini dulu beberapa pertanyaan dari Ustazah yang baru bergabung. Nanti bisa didengarkan lagi penjelasan Ustazah ya. Karena sudah 1,5 jam berlalu, tidak sampai 1 jam, materinya hanya sedikit. Insya Allah nanti pada saat mau ujian akhir atau penilaian akhir semester nanti, kita juga mengadakan review. Tapi reviewnya mungkin 1 jam. Karena apa? Karena dari tema 1 sampai tema 5 kita bahas ya. Nanti ada tema apa namanya TIK dan bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, keluarganya diberi kesehatan, bagi yang teman-teman sakit atau keluarganya sakit, diberikan kesembuhan untuk keluarganya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham apa yang Usus sampaikan. Eh, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berdoa bersama-sama dulu. Kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Usaha dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.